Presiden Jokowi harus keras ya terhadap mereka yang memanipulasi situasi. Presiden Jokowi dengan memerintahkan Menteri SDM dan Menteri Keuangan dalam rangka membedah hal ini. Artinya di sana ada pihak yang mengambil profit margin setinggi-tingginya ya, dan tidak transparan. Saya ya misalnya disuruh ibu saya ke pasar untuk membeli emas ya, 24 karat, tapi yang terjadi yang saya beli adalah emas 18 karat. Berarti kan saya di situ mencuri kan. KPK juga segera bergerak untuk melakukan upaya penyelidikan dan seterusnya gitu. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker, medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya Alfa Mandalika. Pekan ini kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM secara resmi telah berlaku. Kenaikan harga BBM ini meliputi Pertalite, Solar, dan Pertamax. Nah, di tengah pro dan kontra kenaikan harga BBM, muncul analisis dari Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB, Bapak Ahmad Safrudin, bahwa negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia dan Australia sukses mengelola subsidi BBM sehingga BBM berkualitas tinggi tetap bisa dijaga nih harganya lebih murah daripada di Indonesia. Lalu seperti apa persisnya analisis dari KPBB ini? Dan sudah hadir melalui Zoom bersama kita Newsmaker pekan ini Bapak Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB, Bapak Ahmad Safrudin. Selamat sore Pak Safrudin. Selamat sore Mas Alfa. Oke, terima kasih Pak Safrudin atas waktunya. Salam sehat selalu Pak. Sama-sama, salam sehat juga. Baik Pak Safrudin, kita akan memulai diskusi kita dengan kebijakan harga BBM di Malaysia dulu nih Pak. Kemudian nanti kita lanjutkan kebijakan harga BBM di Australia. Dan terakhir nanti apakah mungkin Indonesia bisa mengadopsi strategi Malaysia dan Australia. Kita mulai dari Malaysia dulu nih Pak. Saya ingin mengonfirmasi data dari KPBB Pak bahwa di Malaysia harga pokok produksi atau HPP bensin RON 92 atau Pertamax kalau di Indonesia, HPP di Malaysia berharganya 9.866 per liter dan dijual di SPBU di Malaysia sekitar 6.804 per liter. Nah, ini berarti harga bensin secara Pertamax di Malaysia lebih murah ya Pak, hampir 5.000 dibandingkan harga Pertamax di Indonesia yang sekarang sudah menyentuh angka Rp14.500. Betul seperti itu ya Pak Safrudin? Iya betul. Jadi kalau kita lihat ya dari waktu ke waktu ya, sebenarnya tidak hanya saat ini. Sebenarnya kami sudah memantau itu sejak tahun 2001 ya. Dan lebih lagi ketika Indonesia sudah memasuki era kapitalisasi ya soal kebijakan harga bahan bakar, yaitu Oktober tahun 2005 ya. Kelihatan betul perbedaan antara Malaysia dengan Indonesia. Di mana di Indonesia kita tidak tahu persis berapa harga pokok penjualan dari BBM yang kita beli ini gitu. Berbeda dengan Malaysia dan juga dengan Australia gitu ya. Kalau di Malaysia dan Australia, masyarakat di sana bisa tahu persis berapa harga pokok dari BBM yang mereka beli gitu. Sehingga mereka juga paham ada berapa subsidi ya yang diterima dari negara, bahkan sampai operating cost perusahaan-perusahaan minyak di sana itu masyarakat juga tahu. Kemudian margin keuntungannya berapa, kemudian margin keuntungan untuk SPBU berapa, mereka tahu. Sehingga kemudian masyarakat paham kapan mereka menerima subsidi BBM dan kapan juga masyarakat harus membayar pajak sales tax ya, pajak penjualan dari BBM tersebut. Jadi dengan demikian kalau di Malaysia kita lihat memang begitu transparan ya. Ada kalanya masyarakat mendapat subsidi, tapi ada kalanya masyarakat membayar pajak ya. Jadi kalau kita lihat sejak akhir tahun 2019 sampai sekitar Februari 2022, disitulah saatnya masyarakat Malaysia membayar pajak ya, ketika crude oil di bawah 70 US dollar per barrel. Disitulah saatnya masyarakat warga negara Malaysia membayar pajak bahan bakar ya. Namun demikian begitu Februari tahun 2022 crude oil menanjak ya di atas 70 US dollar per barrel dan bahkan sampai di atas 100 US dollar per barrel, disitulah masyarakat Malaysia mulai menikmati subsidi sehingga harga flat tetap mereka terima yaitu kisaran 2,1 ringgit Malaysia ya, baik bensin maupun solar di sana, sehingga dengan demikian tidak ada gejolak gitu.
Oke, artinya dari Indonesia sendiri tuh tidak bisa mengetahui secara detail tadi Pak ya harga Betul. pokok produksinya HPP itu ya Pak ya? Betul. Kenapa tidak bisa mengetahui HPP? Ya Iya. karena HPP dipegang oleh oil trader ya, Oke. pedagang minyak ya, pedagang BBM, pedagang bahan bakar. Ya. Seperti kita ketahui ya bahwa Indonesia begitu tergantung pada impor bahan bakar minyak ya. Ya. Terutama sejak Oktober tahun 2005 Hmm. ketika liberalisasi bahan bakar itu dimulai gitu ya. Kita benar-benar tidak bisa mengetahui berapa sih real HPP, harga pokok penjualan dari bahan bakar kita. Ya kenapa? Karena itulah bagian dari strategi bisnis si oil trader tadi. Kita tahulah oil trader ini kan tidak independen kan dia, tapi dia berafiliasi dengan politisi tertentu gitu ya. Nah, kita tahulah seperti Pertamina sendiri sebenarnya dalam posisi sulit ya di situ. Artinya Pertamina hanya memperoleh HPP yang memang sudah dipatok oleh si oil trader tadi gitu. Sekalipun kalau kita bandingkan kan dengan belajar posisi harga bahan bakar di Malaysia ataupun di Australia, sesungguhnya kita tahu bahwa harga pokok penjualannya tidak semahal yang kita terima ya, yang kita hadapi di Indonesia gitu. Nah itulah karena soal HPP murni apa ya otoritas bukan otoritas Ya. tapi murni dominasi dari si oil trader. Oke. Kemudian si pihak Pertamina tidak berdaya, pemerintah dalam konteks ini Menteri ESDM juga tidak berdaya. Tentu sebenarnya kita mudah ya untuk mengkoreksi itu, untuk menampilkan alternatif ya, Ya. harga pokok penjualan yang memang real gitu. Oke. Toh sama-sama Malaysia, Indonesia, Australia sama-sama menggunakan patokan plat Singapore ya, Ya. berusaha minyak di Singapura. Harusnya kan gampang saja. Kenapa Australia bisa dapat harga lebih murah, Ya. Ya. Malaysia juga bisa lebih murah gitu ya. Sementara Indonesia begitu tinggi harganya. Sehingga disitulah ada dalih untuk memberikan subsidi BBM kepada masyarakat. Padahal sesungguhnya kalau kita cek lagi ya terkait dengan posisi harga pokok penjualan yang real, sesungguhnya kita tidak menerima subsidi. Oke. Subsidi itu karena sudah diambil sebagai untuk mendongkrak profit margin si oil trader tadi. Oke, artinya apakah masyarakat Indonesia tadi yang seperti Pak Safruddin jelaskan bisa seperti warga Malaysia gitu, tahu HPP-nya berapa secara detail, lalu subsidinya berapa, jadi biar lebih transparan seperti itu, Pak Safruddin. Apakah memungkinkan Pak masyarakat Indonesia bisa seperti warga Malaysia seperti itu Pak? Sangat memungkinkan ya. Kami sebenarnya dulu sudah menggugat ya di Pengadilan Jakarta Pusat Oh, terkait oke. dengan transparansi harga pokok penjualan Ya. BBM kita ini. Di berbagai media briefing, press conference, dan berbagai event yang kami selenggarakan, kami selalu mengingatkan hal ini. Dan kami meminta ya kepada Presiden Republik Indonesia untuk melakukan restrukturisasi harga BBM ya, Oke. sehingga nanti akan ketahuan betul berapa sih real dari harga pokok Ya, penjualan ya, ya. tersebut ya. Demikian. Oke, Pak Safruddin, saya juga ingin mengonfirmasi langsung nih Pak ke Bapak soal harga solar atau setara Dexlight ya di Malaysia sebesar 7.136 per liter. Kita bandingkan dengan harga solar Dexlight di Indonesia yakni 17.800 per liter nih Pak. Lebih Ya, murah 10.000 lebih. ya, Nah, betul seperti itu Pak harga solar atau setara Dexlight di Malaysia, Pak Safruddin? iya betul seperti itu. Jadi Dexlite ya, Dexlite itu bahan bakar kotor ya, Ya. karena setan numbernya 51, Oke. kemudian yang problem adalah sulfur kontennya itu 1.200 ppm, itu sangat tinggi. Tidak memenuhi persyaratan BBM di Indonesia ya, karena di Indonesia kita sudah mengadopsi standar Euro 4 ya untuk kendaraan Ya. bermotornya, otomatis maka bahan bakar yang kadar belerangnya melampaui dari 50 ppm itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, apalagi kalau kita bandingkan tadi dengan Malaysia. Malaysia itu yang kita sampaikan di sini ya, solar yang harga di SPBU-nya Rp7.136 per liter, itu adalah solar untuk kendaraan berstandar Euro 5. Ya. Oke. Bayangkan kalau Dexlight itu Euro 1. Ya. Sementara solar di Malaysia itu untuk Euro 5. Jadi 4 level di atas dari Dexlight ya. Tapi kenapa harganya bisa lebih murah?
Rp7.136 per liter. Oke lah, kita nggak usah pakai angka SPBU di Malaysia, karena ini ada terkandung subsidi pemerintah Malaysia ya kepada masyarakat di Malaysia sana gitu. Kita gunakan saja harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan solar di Malaysia stand number 51, sulfur content maksimum hanya 10 ppm ya untuk kendaraan berstandar Euro 5, itu kan hanya Rp10.347 per liter ya. Nah, kalau kita gunakan ini untuk acuan ya, kita bandingkan misalnya dengan Pertadex ya. Pertadex itu kalau di Indonesia solar super ya. Itu saja kalah dibanding solarnya Malaysia ya, yang untuk standar Euro 5 tadi ya. Pertadex itu hanya untuk standar Euro 3 gitu. Jadi kalau kita bandingkan ya, harga pokok penjualannya Rp10.347 per liter. Kalau kita cek harga Pertadex, nah Pertadex itu harga pokok penjualannya 15.000 sudah ya. Bayangkan, Pertadex yang kualitasnya lebih rendah dari solar yang diperdagangkan atau dijual, didistribusikan di Malaysia, harganya harga pokok penjualannya sudah Rp15.000 per liter. Kemudian dijual di SPBU Rp18.900 per liter. Nah, sementara di Malaysia bahan bakar yang lebih berkualitas, solarnya ya, harga pokok penjualannya hanya Rp10.347 per liter. Nah, dari sini kita juga bisa belajar ya, bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang ditutup-tutupin ya. Kenapa? Bahan bakar berkualitas rendah, namun dijual dengan harga tinggi. Ya. Oke, Pak Sarfudin, dalam rilis juga KPBB disebutkan bahwa harga murah BBM di Malaysia disebabkan karena Malaysia menempatkan negara sebagai the last resort nih Pak, atau penjamin akhir harga BBM melalui subsidi. Nah, sebelum bicara soal mekanisme subsidi BBM di Malaysia nih, Pak Sarfudin, the last resort ini ada dalam peraturan negara Malaysia ya Pak? Atau mengikat secara konstitusional? Seperti itu Pak Sarfudin? Iya ada. Jadi sebenarnya Malaysia itu juga banyak belajar dari Indonesia dalam konteks menyediakan kebutuhan hajat hidup orang banyak gitu ya. Nah itulah, tetapi dalam prakteknya Malaysia yang jauh lebih konsisten ya, konsekuen dengan regulasi. Dan kalau kita lihat regulasi mereka ya tahun 1983 yang benar-benar menyatakan demikian. Kalau dulu kan Malaysia itu tidak begitu care ke masalah ini, tapi setelah belajar dari Indonesia, maka pada tahun 1983 mereka juga mengembangkan satu regulasi bagaimana menjamin kebutuhan hajat hidup orang banyak, dalam konteks ini bahan bakar minyak gitu. Sehingga sejak tahun 1983 dibuatlah kebijakan khusus ya terkait dengan subsidi BBM ini gitu. Nah, sekalipun kemudian kebijakan subsidi BBM itu kemudian dikoreksi juga pada tahun 2011, di mana tahun 2011 pemerintah Malaysia ya sesuai dengan pertumbuhan teknologi kendaraan bermotor yang lebih canggih. Nah, waktu itu tahun 2011 pemerintah Malaysia membagi dua. Artinya ada bahan bakar yang disubsidi, kemudian ada juga bahan bakar yang non-subsidi. Sebenarnya miriplah seperti yang terjadi di Indonesia. Dan akhirnya di Malaysia itu saat ini ada 3 jenis bahan bakar ya. Satu seperti yang kita bahas tadi ada bensin RON 95 ya untuk kendaraan berstandar Euro 4. Kemudian ada solar untuk stand number 51 untuk kendaraan standar Euro 5 ya. Kemudian ada satu lagi bensin ya untuk kendaraan berstandar sama tetap untuk Euro 4 ya, tetapi RON-nya lebih tinggi yaitu 97. Nah ini kurang lebih setara dengan Pertamax Turbo kalau di Indonesia. Jadi di Malaysia jenis BBM itu relatif simple ya, hanya 3 jenis BBM dan tentu saja itu akan lebih mudah dalam konteks manajemennya. Nah yang menarik kan mereka cukup membagi 2 dan hanya ada 1 jenis bahan bakar yang dikategorikan sebagai bahan bakar non subsidi ya, non PSO, yaitu bahan bakar dengan RON bensin dengan RON 97 yang saya katakan tadi gitu. Malaysia membuat satu regulasi tentang subsidi BBM ini. Nah kemudian disitulah pemerintah Malaysia menetapkan bahwa harga BBM di sana adalah kurang lebih 2,1 ringgit ya. Kalau bensin itu sekitar 2,05 ringgit ya. Kalau solar biasanya itu lebih mahal sedikit ya. Sekitar 2,18 ringgit gitu.
Nah, itu adalah harga flat gitu ya. Kalaupun naik biasanya nggak terlalu lampau tinggi ya. Kalau mau mengikuti fluktuasi harga crude oil global itu biasanya tidak terlalu tinggi. Setinggi-tingginya hanya sekitar 2,2 gitu, atau 2,3 setinggi-tingginya. Bahkan ketika crude oil mencapai level 20 US dollar per barrel, sales tax-nya sangat tinggi. Makanya di sana sekalipun harga crude oil sangat rendah, pemerintah Malaysia tidak menurunkan harga ya, tapi tetap bertahan di 2,1 ringgit kurang lebih ya. Nah, kenapa demikian? Ya karena pemerintah Malaysia sudah antisipasi perolehan dari sales tax tadi itu tidak digunakan untuk macam-macam, tapi itu kayak semacam ditabung ya, ada saving tertentu. Ketika harga crude oil tinggi, itulah dipergunakan sebagai penyangga ya untuk subsidi tadi gitu. Nah, dengan demikian cenderung tidak ada gejolak di Malaysia terkait dengan kebijakan bahan bakar minyak tadi gitu. Jadi itulah mekanismenya. Jadi sini secara otomatis ya, nggak perlu dirapatkan lagi lewat DPR ya atau Parlemen Malaysia, tidak perlu dirapatkan lagi internal dengan Kementerian Energi di Malaysia, tetapi sudah semacam mekanisme otomatik gitu ya, ketika harga crude oil naik atau turun melewati batas 70 US dollar per barrel, maka akan terjadi switch on gitu ya antara disubsidi atau membayar pajak tadi gitu. Oke, Pak Safrudin, kita bergeser ke kebijakan harga BBM di Australia nih Pak. Sekarang solar atau setara Dexlite di Australia dijual sebesar 12.548 liter per liter. Lebih murah 5.000 lebih dibandingkan harga Dexlite di Indonesia, yakni 17.800. Betul lebih seperti itu ya Pak, harga solar di Australia saat ini dibandingkan di Indonesia? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat kan, kita juga gigit jari nih lihat ke kebijakan yang sangat populis dari pemerintah Australia. Di sinilah kita melihat betapa demokratisasi ekonomi di Australia terjadi ya. Ya mungkin kadang-kadang kita juga sewot ya menghadapi Australia yang kita anggap agak nyinyir dan sebagainya terhadap Indonesia. Tapi dalam konteks kebijakan harga BBM, kelihatan bahwa Australia menerapkan betul demokratisasi demokrasi ekonomi ya, sehingga bahan bakar di sana komponen atau cost structure-nya itu sangat transparan gitu. Karena kalau kita lihat kan gini ya, tadi Mas Alfa menyampaikan ya, harga harga SPBU solar di Australia katakan Rp20.644 per liter ya. Harga pokoknya adalah Rp12.548 per liter. Jadi jauh dari harga pokok penjualan kan. Kenapa? Ya karena di Australia menerapkan kebijakan setiap bahan bakar yang diedarkan di Australia dikenakan Good and Services Tax ya, jadi pajak barang dan service gitu. Nah, selain ada Good and Services Tax sebesar 10%, pemerintah Australia juga menerapkan lagi kebijakan yang namanya cukai, gitu. Ada cukai BBM di sana. Dan cukup besar untuk bensin, cukai BBM-nya 39 sen ya, sen dolar Australia. Nah, kalau solar lebih tinggi lagi, yaitu 43 sen gitu. Yang saya maksud dengan konsistensi pemerintah Australia menerapkan demokrasi ekonomi dalam hal BBM, ya karena terjadi transparansi tadi. Karena esensi dari demokrasi adalah adanya keterbukaan gitu. Keterbukaan ketika kita bisa menyaksikan ya berapa sih biaya produksi 1 liter BBM, kemudian berapa sih biaya untuk mendistribusikan ya, handling BBM di depo, di SPBU dan sebagainya secara transparan kita bisa lihat. Dan yang lebih penting ya, kita bisa semacam mengkoreksi apabila cost structure tadi tidak wajar gitu loh. Katakan handling cost-nya terlalu tinggi gitu ya. Kalau handling cost-nya terlalu tinggi, maka kita bisa protes secara serta-merta, kita bisa melakukan kritik kepada Pertamina di Indonesia ya contohnya, atau dengan Menteri SDM gitu.
Bayangkan, kita kan tidak pernah tahu harga pokok penjualan dari premium 88, Pertalite 90, Solar 48 atau Biosolar ya, kemudian Dexlite, demikian juga Pertadex, Pertadex High Quality, kemudian satu lagi Pertamax Turbo. Ke semua bahan bakar yang diedarkan di Indonesia, kita sebenarnya tidak memiliki data ya berapa sih harga pokok penjualannya. Nah, untuk inilah sebenarnya belajar dari apa yang terjadi di Australia, tentu kita ingin ya Presiden untuk segera melakukan restrukturisasi harga BBM sehingga demokrasi Pancasila itu bisa benar-benar memberikan jaminan kepada masyarakat tentang keterbukaan usaha seperti ini. Oke, baik Pak Safruddin, setelah kita bahas kebijakan BBM di Malaysia dan Australia, pertanyaan publik pasti satu nih Pak, yakni bisakah Indonesia menerapkan kebijakan yang sama, dan jika bisa mengapa Indonesia tidak mengadopsinya nih Pak, dan jika tak bisa atau nggak bisa nih Pak, apa kendalanya Indonesia nih Pak sehingga tidak bisa mengadopsi sistem di Malaysia dan Australia, Pak Safruddin? Ya, pertanyaan menarik ya. Apakah kita bisa? Ya harusnya bisa. Bukan Oke. harus, tapi jelas bisa, sangat bisa ya. Karena Malaysia sendiri juga ngelirik-ngelirik ke kita kan awal-awalnya Ya, kan, ya. belajar dari kita ya. Presiden Jokowi misalnya untuk segera misalnya meminta ya Menteri SDM, Menteri Keuangan untuk merestrukturisasi harga BBM ya. Dilacak ya, harga pokok penjualannya berapa. Mid oil plate Singapore, MOPS itu berapa realnya harganya. Dan konteks ini Presiden Jokowi harus keras ya terhadap mereka yang memanipulasi situasi. Memanipulasi situasi contohnya seperti ini. Katakan ada pihak yang diminta untuk ada penugasan ya untuk pengadaan BBM di Indonesia. Kemudian pemerintah membolehkan menggunakan patokan harga regional MOPS flat Singapore ya, mid oil flat Singapore, harga MOPS. Tapi ada yang dimanipulasi ya. Misalnya contoh kali ini ada Pertalite 90 ya. Penetapan harganya menggunakan patokan harga minyak Singapura, MOPS. Tetapi yang dijadikan acuan penetapan harga adalah BBM yang kualitasnya lebih tinggi. Di bursa minyak Singapura ya, itu hanya ada bensin RON 92 minimal ya. Sulfur konten maksimum 50 ppm. Kalau solar itu hanya ada stand number 51 ya, sulfur konten minimal maksimal 50 ppm ya. Bahkan ada yang lebih rendah gitu. Nah, maksud saya janganlah kita mau memproduksi Pertalite 90 tapi kemudian kita menggunakan acuan ya bensin RON 95 sulfur konten 50 ppm ya. Artinya Pertalite ditetapkan harganya berdasarkan patokan harga BBM dengan kualitas yang lebih tinggi gitu. Apakah ini bukan manipulasi jatuhnya ya? Yang saya maksud ini. Nah, Presiden Jokowi dengan memerintahkan Menteri SDM dan Menteri Keuangan dalam rangka membedah hal ini. Gitu. Hal ini dibedah sehingga kalau Pertalite, kalau memang mau pakai acuan harga regional, harga BBM di pasar regional, ya harus apple to apple. Kalau RON 90, sulfur konten 200 ppm, ya gunakanlah acuan yang sama sehingga tidak terjadi penyimpangan gitu. Bias ya dalam konteks penetapan harga tadi. Artinya di sana ada pihak yang mengambil profit margin setinggi-tingginya ya dan tidak transparan sehingga ya akhirnya kita semua mengalami problem. Kita mengalami problem, pemerintah mengalami kesulitan dan itu menjadi beban kita semua gitu. Saya ya misalnya disuruh ibu saya ke pasar untuk membeli emas ya. Ibu saya memberikan uang ke saya untuk membeli 1 gram emas 24 karat kan. Tapi yang terjadi yang saya beli adalah emas 18 karat. Saya serahkan ke ibu saya emas 18 karat. Berarti kan saya di situ mencuri kan.
saya memanipulasi. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi selama kita masih menetapkan harga BBM menggunakan acuan harga BBM dengan kualitas yang lebih tinggi, maka di situ ada tendensi praktik manipulasi. Nah, konteks ini ya seharusnya ya KPK juga segera bergerak untuk melakukan upaya penyelidikan dan seterusnya gitu. Ya bisa jadi apa yang saya sampaikan ini salah, tetapi harus di follow up kan dengan berbagai penyelidikan, minimal penelitian ya, sehingga hal seperti itu tidak terjadi di kemudian hari gitu. Kalau ini tidak benar kan, apa yang saya sampaikan ini tidak benar katakannya, ya pasti kan kita tidak menggunakan acuan untuk menetapkan harga BBM yang kualitasnya lebih rendah dengan menggunakan uh, acuan harga dengan kualitas yang lebih tinggi gitu. Nah, ini problemnya kan. Jadi yang saya maksud dengan tendensi manipulasi itu di situ. Untuk itulah berulang kali kami sudah menyampaikan ke pimpinan negara untuk segera melakukan langkah-langkah konkret ya dalam rangka restrukturisasi harga BBM. Kalau dulu ada Petral, sudah sebenarnya di belakang Petral itu juga ada oil trader. Gitu. Sekarang ketika Petral dihapuskan, kalau tidak salah Pertamina juga membentuk integrated supply chains ya. Nah seperti itu. Nah di belakang ISC, integrated supply chains itu juga ada oil trader. Nah sekarang kan ISC maupun Petral sudah tidak ada. Tapi tetap saja kan ketika perusahaan minyak di negara Indonesia ini mau impor, mereka tetap berhadapan dengan oil trader tadi gitu. Sayangnya oil trader ini kan juga sangat tidak memegang etika bisnis gitu ya, sehingga melakukan praktik yang tidak transparan dalam menetapkan harga pokok penjualan tadi. Di sisi lain pemerintah memiliki kelemahan dalam rangka kontrol dan juga dalam rangka untuk mengendalikan berbagai hal terkait dengan impor BBM ini. Jadi sebenarnya kalau ingin memperbaiki hal itu, ya mungkin nggak perlulah dihapus ya oil trader tersebut ya. Mungkin silahkan aja kalau mereka tetap berpraktik dalam rangka mensuplai kebutuhan produk fuel atau BBM jadi maupun crude oil untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tetap silahkan, harusnya kita tidak perlu memusuhi mereka gitu. Yang lebih penting adalah misalnya Presiden, kemudian Menteri ESDM ya, bisa mengendalikan mereka. Yang dilandasi, yang penting tadi ya, dikaji dulu cost structure-nya seperti apa. Kalau kita sudah bisa menemukan cost structure, yang antara lain kita bisa menemukan harga pokok penjualan BBM yang real itu berapa gitu. Dengan acuan seperti itulah sebenarnya nanti maka para oil trader ini akan patuh ya, akan mengimpor BBM dengan harga yang wajar gitu. Karena kita akan bisa mengontrol bahwa profit margin mereka tidak boleh berlebih ya. Kalau berlebih ini sangat berbahaya gitu. Yang berbahaya akhirnya negara harus atau pertama rakyat harus membeli terlalu mahal. Ya. Ketika rakyat tidak mampu membeli harga yang terlalu mahal, negara harus mensubsidi. Ini kan menjadi beban pemerintah kan. Itu satu. Nah, ekses lainnya, ketika oil trader ini mengambil keuntungan terlalu tinggi, profit margin terlalu tinggi, apalagi dengan cara yang tidak transparan, ya, ini juga sangat berbahaya dalam konteks money politik dan sebagainya. Dan disitulah konteksnya ya, kalau kita lihat ya, ketika nanti akan ada pemilu dan sebagainya, oil trader inilah akan menjadi bobotoh ya yang akan membiayai berbagai kepentingan perebutan kekuasaan tadi gitu. Nah, konteks demokrasi ini sangat penting ya. Jadi transparansi itu penting, jangan sampai seseorang bisa menimbun kekayaan sangat luar biasa di kemudian hari ketika kita mengadakan perhelatan pemilu, mereka bisa sangat berkuasa gitu. Mengatur calon presiden, calon anggota DPR dan sebagainya, calon gubernur dan seterusnya, ini kan sangat berbahaya dan disitulah yang akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya kita dalam mewujudkan negara yang berdemokrasi Pancasila. Oke.
Okay. Baik, Pak Syafruddin, pernyataan terakhir nih Pak, atau closing statement Pak. KPBB juga menyinggung soal transparansi penjualan minyak mentah produksi Indonesia. Anda juga sempat menyatakan bahwa dana penjualan minyak mentah produksi seharusnya dimanfaatkan untuk membuat harga minyak lebih terjangkau nih Pak. Nah, seperti apa nih penjelasannya Pak Syafruddin, dan apa yang paling penting dilakukan Indonesia agar harga BBM lebih terjangkau nih Pak Syafruddin, silakan. Ya, sekali lagi ya, kita punya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, di mana di pasal 33 dinyatakan bahwa ada hal-hal yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak itu akan diatur oleh negara. Dan salah satunya hajat hidup orang banyak adalah bahan bakar minyak. Nah, untuk itulah tentunya kita harus konsisten terhadap amanat konstitusi kita tersebut, dan implementasinya ya pemerintah harus menjalankan secara konsisten dan konsekuen ya. Konsisten dan konsekuen itu harus diterjemahkan ya. Misalnya yang pertama seperti yang kita bahas tadi, pemerintah harus melakukan upaya penyusunan struktur harga BBM gitu, sehingga akan ketahuan harga pokok penjualan BBM itu berapa. Jadi untuk pemenuhan amanat pasal 33 konstitusi kita, tidak harus mensubsidi negara ini. Tetapi kalau presiden mampu memimpin sehingga kita bisa menyusun, memformulasikan struktur harga BBM yang real, yang mencerminkan susunan biaya dalam rangka memproduksi 1 liter BBM, saya yakin kita nggak perlu subsidi kok. Tapi karena kita masih belum berhasil menemukan cost structure dari BBM yang real, nah akhirnya kita ditipu ya oleh oil trader yang sudah mengambil keuntungan terlalu banyak lewat profit margin yang teramat tinggi tadi. Oke, baik. Terima kasih Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB, Bapak Ahmad Syafruddin, atas diskusi Newsmaker sore ini, Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Syafruddin. Salam sehat selalu. Sama-sama Mas Alfa. Salam untuk kawan-kawan semua. Baik, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.